Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah. Teman-teman, di video kali ini saya membuat pai susu dengan loyang diameter 24 cm. Tingginya hanya 2 cm teman-teman. Gimana caranya? Yuk kita buat ya. Oke teman-teman, pertama-tama siapkan wadah bersih seperti ini ya. Kemudian kita masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigu saya pakai protein rendah teman-teman, biar nanti kulitnya sedikit renyah gitu ya. Ini saya saring dulu supaya nggak ada yang bergerindil ataupun barang-barang yang tidak kita inginkan gitu ya akan tersaring. Oh ya teman-teman, untuk resep lengkapnya bisa dicek di description box ya. Nah setelah itu kita masukkan mentega atau margarin. Di sini saya pakai margarin ya. Kemudian kita aduk dengan garpu. Jadi kita akan dapatkan teksturnya berpasir ya. Jadi seperti itu. Di sini juga saya tidak menambahkan gula halus ya teman-teman. Jadi rasanya itu benar-benar gurih dari asin margarinnya. Oh ya teman-teman, sekedar informasi kalau margarin itu sudah salted ya, jadi bergaram gitu, nggak usah ditambahin garam lagi. Untuk cairannya di sini saya tambahkan 1 butir telur yang dicampur dengan 30 ml air es agar kulit yang kita dapatkan nanti selain renyah dia juga tidak rapuh ya teman-teman ya. Jadi padat dan renyah. Nah ini saya masukkan ke dalam gelas ukur seperti ini biar memudahkan saat kita mencampurkan ya tepung terigu tadi. Nah seperti ini teman-teman, kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk rata seperti ini sampai kita bisa memulung ya. Memulung itu bisa di adon gitu ya, cuman adonnya jangan terlalu lama seperti membuat roti ya, karena di sini kita hanya ingin memadatkan saja agar kulitnya nanti bisa teratur rata di loyang. Untuk loyangnya teman-teman seperti yang saya sebutkan di awal, saya memakai loyang bulat diameter 24 cm dengan tinggi hanya 2 cm. Kalau teman-teman punya yang lebih tinggi mungkin nanti resepnya bisa ditambah ya, bisa dikali 2 gitu teman-teman ya. Nah ini kalau sudah jadi saya bungkus dulu pakai plastik, kemudian boleh dimasukkan ke dalam kulkas dulu, kemudian kita bentuk atau juga boleh langsung. Di sini karena saya kebetulan ada acara lain gitu ya dan harus cepet-cepet, jadi saya nggak masukkan ke kulkas dulu teman-teman ya. Ini saya langsung giling aja seperti ini supaya memudahkan kita dalam mencetak kulitnya di dalam loyang. Kalau teman-teman mau buat yang kecil-kecil boleh ya, boleh. Caranya banyak kok. Tinggal teman-teman bisa pilih mana yang teman-teman suka. Nah ini kemudian saya bulatkan seperti ini disesuaikan dengan bulatan loyangnya. Nanti kita tinggal memasukkannya. Sedikit saran, ini kulitnya saya masih sedikit tebal di bagian tengah ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman buatnya mungkin bisa lebih tipis gitu. Nah untuk pinggir-pinggirannya kita tinggal tata saja. Kalau misalnya ada yang kurang tebal, kita bisa geser-geser dengan menggunakan tangan seperti ini. Yang jelas tangannya sudah bersih ya.
Kemudian kalau sudah rapi pinggirannya teman-teman kayak begini, kita bolong-bolongin dengan pakai garpu supaya kulitnya tidak bergelembung seperti itu. Setelah itu kita masukkan ke dalam oven, kita oven dulu selama 15 menit dengan api 180, api atas bawah ya. Nah, sambil menunggu teman-teman, ini kita buat untuk flanya ya, atau susunya. Saya menggunakan 4 butir telur dengan ukuran besar. Kalau misalnya teman-teman punya ukurannya kecil, boleh ditambah jadi 5 gitu ya. Kemudian saya ada bahan lain seperti susu kental manis. Ini saya tidak pakai gula pasir lagi teman-teman ya. Jadi benar-benar manisnya itu hanya dari susu kental manis. Kemudian bahan lainnya itu saya menambahkan cairan lainnya adalah susu cair. Kalau teman-teman mau ganti dengan air biasa boleh ya. Jadi disesuaikan aja. Nah, seperti ini saya pakai susu UHT ya, susu cair putih. Ini kalau pakai bahan seperti ini tuh hasilnya lebih gurih teman-teman, lebih creamy dan lebih gurih. Jadi tinggal pilih aja gitu. Ada rasa, ada harga. Seperti itu ya. Kemudian ini teman-teman cara mengaduknya jangan terlalu dikocok seperti mau buat dadar ya. Kenapa? Karena nanti dia akan bergelembung, terlalu bergelembung dan permukaannya akan sedikit kasar. Oh iya teman-teman, tadi waktu buat adonan saya punya sisa sedikit cairan dari telur dan air tadi, saya gabung aja ya. Kalau teman-teman nggak punya ya nggak usah, ini aja. Kemudian yang terakhir saya campurkan tepung maizena biar dia lebih padat dan tidak terlalu cair. Untuk supaya susu atau flanya itu nanti dia lembut dan mulus, ada baiknya kita saring dulu ya. Jadi putih telurnya itu kan suka ada yang berlendir gitu ya teman-teman ya. Itu kadang mengacaukan keindahan. Nah, itu bisa kita saring seperti ini, terus kita buang jauh-jauh ya. Seperti masa lalu kita yang jelek. Gitu. Nah, ini kita aduk rata kembali. Yang terakhir jangan lupa supaya telurnya tidak terlalu berbau, kita beri vanila. Untuk vanilanya boleh cair, boleh juga bubuk ya, dipakai aja yang ada di rumah. Kita aduk rata kembali. Setelah itu kita cek pie kita atau tartnya yang sudah kita masukkan ke oven tadi. Teman-teman, saya lupa untuk menyarankan lagi, jadi ovennya selalu dalam keadaan panas ya. Jangan ovennya masih dingin terus dimasukkan, itu salah. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi ternyata menurut saya 15 menit itu masih kurang teman-teman, karena tergantung atau disesuaikan dengan oven kita, oven masing-masing ya. Ternyata oven saya itu karena dia sudah lama dan kapasitasnya kecil, jadi dia harus lebih lama. Bagusnya itu 20 menit atau lebih. Ini 15 menit saya udah keluarin teman-teman. Jadi masih setengah matang. Sudah saya tuang, kemudian saya masukkan kembali dan saya panggang selama 1 jam 20 menit. Hasilnya seperti ini. Alhamdulillah, pie susu kita sudah jadi teman-teman. Ini masih panas banget. Jadi saya taruh di atas toples yang lubangnya sedikit kecil. Untuk apa? Memudahkan kita mengeluarkannya dari loyang. Begitu teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah jadi alhamdulillah. Caranya tahu gimana? Kita sentuh aja atasnya ya. Kalau dia sudah tidak basah itu berarti sudah matang. Lalu kita potong sesuai selera. Saatnya kita mencicipi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini yang seperti saya ngomong di depan tadi, itu kulitnya tidak berempah ya. Maksudnya berempah tuh tidak beremah gitu, gampang hancur. Kemudian ini dia padat, tapi tetap renyah, crunchy dari kulitnya, walaupun kita tidak menambahkan gula halus dan lain sebagainya. Ini tetap enak teman-teman, rasanya pas, manisnya nggak kemanisan, gurihnya dapat, renyahnya dapat, creamy dari
campuran susu cair dan juga susu kental manisnya pas banget teman-teman. Jadi selamat mencoba di rumah. Saya yakin insya Allah gitu ya, itu keluarga di rumah semuanya suka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai habis ya. Jangan setengah-setengah biar nggak gagal nanti. Oke, selamat mencoba. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.